memahami capaian pembelajaran. Nah, hari ini sebenarnya gini teman-teman semuanya. Sebenarnya modulnya IKM ya, implementasi kurikulum merdeka itu lumayan padat seperti itu ya. Kalau memang kita harus full BIMTEK itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari seperti itu. Nah, ini kita keluarkan secara parsial saja kepada teman-teman semuanya, nggak secara grand, tapi kemarin itu waktu pertama kita seminar ataupun seminar kemarin itu teman-teman tuh udah mendapatkan 3 modul. Nah, saya izin share screen untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa IKM ya, ini modulnya IKM itu untuk IKM ini modulnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 modul seperti itu. Kalau misalnya kita konversikan dengan JP-nya, kalau misalnya masing-masing itu 6 JP, 9 kali 6 itu udah 54 ya, udah 54 JP seperti itu. Nah, itu untuk materinya aja. Belum teman-teman kalau misalnya workshop itu kan kita akan ada latihan dan lainnya seperti itu ya. Oke, waktu hari Senin kemarin tuh saya udah membahas, sebenarnya saya udah membahas itu merancang pembelajaran pertama, pemahaman, ada refleksi pembelajaran baru sampai ya kita hanya bahas 2 modul saja teman-teman ya, refleksi pembelajaran paradigma baru sama merancang pembelajaran yang pertama. Nah, sebenarnya teman-teman modulnya masih banyak. Nah, hari ini kita akan fokus pada hari ini kita akan fokus pada ini nih, yaitu memahami capaian pembelajaran seperti itu ya. Memahami capaian pembelajaran. Nah, kemudian besok kita akan bahas tentang merancang pembelajaran yang kedua. Nah, sebenarnya ruhnya IKM itu ada di sini nih, merancang pembelajaran yang kedua. Nah, kemudian nanti kita adakan lagi untuk memahami proyek penguatan profil Pancasila, ya, karena proyek profil Pancasila ini membutuhkan waktu khusus juga nih teman-teman. Kalau misalnya kita sampaikan sampai besok itu tidak akan cukup seperti itu ya. Nanti kita akan parsial-parsial saja supaya teman-teman akan utuh gitu kan mendapatkan yang namanya pembelajaran kurikulum merdeka ini seperti itu. Baik, sebelumnya saya mulai. Bagi yang belum kenal dengan saya di sini tidak mau memaparkan satu slide khusus tentang diri saya. Cukup oral saja ya. Perkenalkan, nama saya Chandra Apriansa, SPDI, MPD. Saya tadi disampaikan oleh Pak Bahrun, ini Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, Universitas Pancasakti Bekasi ini ada satu program studi yaitu S2 PAUD ya. S2 PAUD ini satu-satunya, keunggulannya itu satu-satunya di Indonesia yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta. Nah, negeri udah ada 11 ya, 11 universitas negeri. Ya, di antaranya itu ada UNJ, UPI, terus ada juga UNS, ya, terus ada juga di Unmul ya, dan yang lainnya seperti itu. Nah, emang kalau di negeri itu yang dituntut itu mahasiswa apa ya? Apa namanya? Cepat selesai juga ya, tapi mereka meminta ya mahasiswa harus sering-sering bayar SPP seperti itu ya, sehingga kuliahnya lama. Nah, contohnya kayak adik saya kemarin tuh kuliah di UNJ itu ya, ambil S2 PAUD juga ya, karena di tempat kita belum buka, kita baru buka kemarin ya, tahun lalu gitu kan. Dan sekarang mahasiswanya 300 teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan khawatir, dan udah ya, bagi yang berminat, dan untuk akreditasinya udah baik seperti itu. Nah, cerita sedikit ya tentang UNJ. Jadi adik saya itu lanjut di UNJ ngambil S2 PAUD dan selesai bukan 2 tahun, 5 tahun teman-teman semuanya. Itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Dan yang mirisnya lagi, wisuda tahun lalu itu cuma 2 orang yang di wisuda gitu kan untuk S2 PAUD-nya. Di di universitas yang lain itu ya, negeri itu emang sangat sulit ya, karena mereka menggunakan tesis. Nah, sedang di Universitas Pancasakti itu tidak menggunakan tesis. Nah, itu sedikit cerita aja ya kepada teman-teman tentang S2 PAUD. Baik, hari ini kita akan ada sedikit nih, tentang pemahaman capaian pembelajaran.
teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih ingat yang saya sampaikan kemarin bahwa yang namanya kurikulum itu harus diadopsi gitu kan, harus diadopsi dan diadaptasi ya dari mana? Dari lingkungan sekitar kita. Jadi kurikulum Merdeka itu yang membedakannya dengan kurikulum 2013 itu ya bahwa kurikulum apa namanya Merdeka ini atau IKM ini ya kita harus mengadopsi dan emang pembelajarannya harus kontekstual. Nah, kemudian Ini potong nih kameranya nih, coba ituin. ada yang bocor ya. Oke, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu ya, bahwa sekarang emang kita lebih fokus lagi gitu kan, lebih mengerucut lagi bahwa kurikulum kita ini harus kontekstual ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ya, ataupun kondisi yang ada di sekitar sekolah kita. Itu teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pemahaman CP. Pemahaman CP. Ya, capaian pembelajaran. Baik, capaian pembelajaran ini adalah pacuan ya, ataupun apa namanya? Kamus besar lah ataupun rujukan dari para guru semuanya ya, dari para guru semuanya untuk apa namanya? Menyusun yang namanya isi kurikulum seperti itu ya. Jadi ada yang namanya istilah CP pelajaran. Nah, ini udah ditentukan oleh pemerintah CP-nya seperti itu ya. Kemudian sebelum kita mulai ke diri ya, nanti saya minta pada teman-teman semuanya untuk menjawab pertanyaan ini ya, nanti siapa yang bisa saja langsung jawab saja seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan acara kita di sini, halo. 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 Hai. Oke, kita bermain dulu ya teman-teman semuanya. Nah, kita bermain dulu supaya mencairkan suasana karena di pagi hari ini saya lihat di sini udah banyak yang apa namanya membuka kamera. Kita main tepuk dulu ya, main tepuk. Ya, kita main tepuk ya. Lagunya seperti apa ya? Gini aja. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, bisa ya. Kalau nggak gini, ada lagi. Tepuk 1, 2, 3, tepuk 5. Gimana tepuk 5? Wah. 3, 4, 5. Oke, tepuk 5 itu pakai irama aja. Tepuk 5. Itu 5 itu. Ya. Nah, kayak Indonesia. Ya, sebenarnya itu tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 13. Ayo gimana tepuk 13? Hitungnya aja pusing itu Pak Chandra. Ya, tepuk 13 itu teman-teman pernah dengar tepuk ini enggak? Tepuk pramuka. Iya, jumlahnya 13. Silahkan di ini apa namanya? Dihitung sendiri ya. Baru ya tahu bener. Pak Chandra saya tuh. Tepuk 13. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya ingin apa namanya? Meminta satu mungkin Bu Ayu ya dari TK Islam Surabaya. Wah, jauh sekali ya dari Surabaya, area-area Surabaya ya. Oke, Bu Ayu. Nah, kita bermain kata-kata dulu ya sekarang ya. Ininya kata kuncinya itu adalah follow me ya. Kata kuncinya adalah follow me. Oke? Ya.
Kata kuncinya follow me. Ya. Oke ya, mulai ya. Ayam, ayam, ayam. Ayam. Kan belum kata follow me. Ya, follow me. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Berapa bebeknya? Ayo. Bebeknya 3. Salah. Ingat 2. ya. Salah. Ingat ya. Kan bebek, bebek, bebek kan gitu tadi. Salah. Ingat ya, kata kuncinya adalah follow me. Follow me. Kata kuncinya follow me. Coba Bu Fitri. Makasih ya Bu Ayu ya. Ya, nanti kita kasih tahu nih kata kunci apa namanya jawabannya. Bu Fitriani, Bu Fitriawati, Ning. Wah, namanya ada ning-ningnya ya, kayak suara ya, ning. Suara rekening yang lagi udah ditransfer tuh kan, ning. Bu Fitri silakan dibuka ininya mic-nya Bu Fitriawati. Oke, Bu Fitra. Sudah. Oke, kata kuncinya follow me ya. Ya, ayam, bebek, ayam. Ayam, beb. Ayam. Ayam, bebek, ayam. Mana suaranya? Halo. Sepertinya sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Oke deh kalau Iya. gitu. Yang sinyalnya bagus deh siapa? Yang sukarela? Siapa yang mau ikut bermain? Oke, Bu Nilu putus ya. Seni Apriliawati. Ini pasti dari Bali ini kayaknya ya. Iya. Silakan Bu Putu. Ya. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 ayam. Ayam, 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 ayam. Bebek, ayam, ayam. Bebek, ayam, ayam. Berapa bebeknya? Ayam bebek. Berapa bebeknya? Oke, ternyata jawabannya betul. Ya, kata kuncinya follow me. Ya, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah follow me. Jadi ngikuti apa yang dikatakan oleh saya gitu ya. Jadi nanti teman-teman hanya ngikutin aja. Ketika berapa bebeknya, ikut berapa bebeknya. Kan kata kuncinya follow me. Itu Bu Ayu ya. Oke, plus ya beri aplaus dulu dong untuk kita semua. Kita sudah bermain. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita ya. Wah, materi kita sebenarnya ringan banget teman-teman. Kita hari ini kita membahas tentang apa namanya capaian pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu teman-teman dalam kurikulum Merdeka itu di kurikulum 2013 ya, acuan kita untuk membuat kurikulum kan Permendiknas nomor 137 sama 14. Nah, benar nggak? STTPA sama satu lagi itu adalah standar kompetensi, di mana itu ada KIKD. Nah, bedanya antara kurikulum Merdeka dan kurikulum apa namanya kurikulum KTSP itu ataupun Kurtilas ya, kurikulum 2003 itu adalah di CP. Jadi kita tidak menggunakan KIKD lagi nih. KIKD itu tidak menggunakan lagi teman-teman semuanya. Ini tidak ada ya. Ya tidak ada lagi yang namanya KIKD kalau kita menggunakan kurikulum. Adanya apa Pak? Adanya CP, capaian pembelajaran. Oke. Nah, ini silakan dijawab ya. Bagi yang bisa menjawab. Ya, saya minta satu aja deh Bu Putu aja deh Bu Putu. Halo Bu Putu, monitor bisa ada suaranya kah Bu Putu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya minta Bu Putu lagi nih ya. Yang kedua, pertanyaan kedua nanti Bu Ayu ya. Ini ada pertanyaan, apa saja hal yang Anda perhatikan atau pertimbangkan sebagai landasan saat merencanakan pembelajaran di kelas? Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Ketika teman-teman mau mengajar gitu kan, mau mengajar, ada nggak landasan ataupun yang teman-teman perhatikan
untuk merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, selama ini yang teman-teman lakukan. Nah, kira apa nih Bu Putu? Minat belajar anak. Mengingat belajar anak. Oke, baik. Nih, sekarang Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Ya. Nah, Bu Ayu, apa yang selama ini ya terjadi ya menjadi tujuan besar dari proses pembelajaran siswa yang dilakukan oleh Bu Ayu? Apa nih kira-kira? Apa yang selama ini menjadi tujuan besar dari proses pembelajaran siswa yang dilakukan? Kira-kira apa nih Bu Ayu yang Ibu lakukan selama Ibu mengajar? Tercapainya apa itu pembelajaran yang aktif seperti itu, terus mandiri anaknya, inovatif seperti itu. Oke, berarti tercapai pembelajaran yang aktif ya. Iya. Baik. Ini saya mau minta ke Ibu ini deh, Erlinawati SPD. Bagaimana selama ini cara Anda mengetahui bahwa siswa telah memahami apa yang dipelajari? Nah, kira-kira apa nih Bu yang Ibu lakukan ya Bu Erlina? Oke, bentar. Gimana Pak tadi Pak? Bisa diulang? Bagaimana selama ini cara Ibu mengetahui bahwa siswa Ibu itu paham apa yang dipelajarinya? Bagaimana caranya Ibu? Melalui apa Bu? Melalui berbagai media permainan bisa seperti itu Pak. Oke, ada lagi? Kemudian bisa juga mengelompokkan anak secara berkala, bisa juga seperti itu dengan mengajak anak-anak mungkin bisa untuk belajar di luar kelas seperti itu. Oke, terima kasih Bu Erlina ya. Luar biasa ya jawabannya Bu Ayu, Bu Putu, dan Bu Erlina ya. Nah, yang terakhir, bagaimana selama ini Anda mendorong siswa untuk membentuk pemahamannya sendiri melalui pengalaman yang nyata dan relevan dengan hidupnya sehari-hari. Nah, kira-kira siapa ya? Bu Nurul Latifah sama Bu Helsel ini ya namanya bocor ya. Pak Bahru minta di mute aja Pak. Yang bocor Pak. Siap. Ya. Ya, bagaimana selama ini Anda mendorong siswa untuk membentuk pemahamannya sendiri melalui pengalaman-pengalaman nyata dan relevan dengan hidupnya sehari-hari. Jadi ini teman-teman kira-kira apa nih jawabannya nih? Coba saya ingin tanya dari Proyek lah, basis proyek. udah menyinggung berbasis proyek. Oke, baik ya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya teman-teman semuanya. Ya. Halo. Mohon yang ini, yang belum di-mute. Ini ada Bu Latifah. Bu siapa yang belum di-mute ya? Bu Nur Latifah. Latifah. Ya, di-mute aja. Mungkin dari host aja Pak, dari Bapak. Bu Nur Latifah, maaf ya. Halo. Biasanya dari host bisa Pak untuk di
di mute. Nur Latifah. Nah, ya. Nur Latifah. Oke, terima kasih Pak Baron udah di mute ya. Soalnya lumayan bising ya. Oke, baik kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, jadi ada satu lagi nih Pak. Bu Erna ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengajar ya, terus kita tanpa adanya tujuan ya, itu ibaratnya kita ya pembelajaran ibaratnya itu sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Ya. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuan ya. Tanpa tujuan kita pasti hanya buang-buang waktu saja gitu kan, serta buang-buang biaya jika sebuah tujuan itu tidak jelas. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya jelas dan penting bagi hidup kita, pasti kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya ya, seberapapun lamanya dan seberapapun menantangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita berpergian ya, itu sama saja ketika kita mengajar teman-teman. Kalau misalnya kita mengajar tanpa ada tujuan ya, tanpa ada tujuan yang jelas, maka kita akan sia-sia seperti itu mengajarnya. Makanya kita harus mengajar itu harus mencapai yang namanya tujuan. Menurut lagi nih Pak. Balik. Iya, sudah saya mute ini lagi ya. Nur Latifah, maaf. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Jadi capaian pembelajaran itu adalah tujuan akhirnya kita ya. Tujuan akhir kita ketika mengajar kepada anak dan sesuaikan dengan fasenya ya, fasenya. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai ya peserta didik untuk setiap mata pelajaran ya. Capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah share kepada Pak Bahrun ya materi sama kebijakan dari pemerintah ya, bahwa di IKM itu SKL udah ditentukan oleh pemerintah, dan standar isi juga udah seperti itu ya. Nah, jadi silakan teman-teman download. Oke. Nah, tujuan pendidikan Indonesia ya, kalau misalnya kita lihat tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran ini sebenarnya itu punya korelasinya ataupun hierarkinya yang paling tinggi itu adalah tujuan pendidikan Indonesia. Yang mana tujuan pendidikan Indonesia itu kemarin sudah saya sampaikan waktu acara hari Senin kemarin ya, bahwa mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini sangat luar biasa sekali tujuan pendidikan Indonesia. Kalau misalnya ya masyarakat Indonesia melalui pendidikan yang udah kita lakukan seperti itu, maka Indonesia itu akan menjadi Indonesia yang maju ya. Kalau misalnya nih kita sudah menciptakan ataupun sudah mengkaderisasi ataupun membentuk anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kalau misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti anak itu sudah beragama ya, udah mengikuti ajaran dan kepercayaannya masing-masing dan mengimplementasikannya dengan baik ya. Karena yang namanya manusia beragama itu pasti manusia yang taat kepada Tuhan ya,
kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan mengikuti meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian berakhlak mulia. Ya, jadi kalau misalnya sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, insya Allah itu akan memiliki karakter ya yang mulia seperti itu ya, memiliki akhlak yang mulia. Sehat. Nah, sehat di sini ketika kita mengajarkan kepada anak kita nggak mungkin kan mengajarkan kepada anak kita itu pola hidup yang buruk, pasti pola hidupnya yang sehat, yaitu menggunakan memakan makanan yang sehat, gizinya seimbang, kemudian tidurnya juga cukup dan seterusnya. Kemudian berilmu, cakap. Wah, ini cakap itu bukan hanya pintar ya teman-teman, tapi dia cakap, cepat tanggap seperti itu ya. Cepat tanggap. Nah, kreatif ya, kreatif itu ketika dia memiliki permasalahan ya, pasti dia akan menyelesaikan dengan bijak seperti itu ya. Dia memberikan solusi-solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Miris sekali teman-teman semuanya ya, hasil laporan di Badan Statistik bahwa masih banyak ya manusia di Indonesia ataupun warga Indonesia itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak kreatif. Kalau misalnya kreatif, pasti dia akan berpikir secara jernih dan dia akan menyelesaikan permasalahannya itu dengan bijak dan dia akan keluar dari permasalahannya seperti itu. Nah, yang kita harapkan nanti teman-teman semuanya, para guru Indonesia yang paling hebat ini adalah ujung tombak dari Indonesia ini. Indonesia maju ini dari teman-teman semuanya ya. Kreatif ya, kita harapkan anak kita kreatif. Kemudian mandiri bukan mandi sendiri ya teman-teman ya, tetapi mampu untuk berdiri di kakinya sendiri. Wah, Bapak ini udah bisa semuanya, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah anak ini mampu menyelesaikan permasalahannya dan mampu untuk hidup tanpa bergantung kepada orang lain ya. Dalam artian bergantung kepada orang lain itu dia tidak lagi yang namanya ketergantungan gitu kan kepada orang lain gitu. Jadi dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan bisa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu dalam artian anak itu mandiri ya, bukan mandi sendiri ya. Kemudian menjadi warga negara yang demokratis. Nah, demokratis nih yang kita agung-agungkan bahwa Indonesia itu adalah negara demokratis. Di mana demokratis itu adalah bebas ya, bebas dalam artian bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita bebas untuk berekspresi, kemudian bebas untuk berpendapat ya. Kemudian ketika kita menyelesaikan permasalahan umat itu dengan cara berdiskusi dan bermusyawarah seperti itu. Jadi nanti warga Indonesia kalau misalnya memiliki ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, maka akan demokratis. Gitu. Maka dia akan demokratis. Jadi semakin demokratis anaknya, ya anak kita, maka dia akan semakin toleransi ya terhadap orang lain ya. Toleransi kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitar yang berbeda seperti itu. Karena manusia itu berbeda-beda. Kalau dia mampu untuk toleransi kepada orang lain, ya maka insya Allah anak itu akan bertoleransi kepada yang berbeda yang lainnya seperti itu. Kembar saja beda gitu ya, nggak mungkin dia akan sama gitu walaupun dia kembar sekalipun seperti itu teman-teman semuanya. Makanya di sini demokratis, sebenarnya kata-kata demokratis ini nggak hanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, bukan hanya itu, tetapi yang paling tingginya itu adalah toleransi gitu teman-teman. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi lulusan pendidikannya, itu seharusnya dia semakin tinggi juga rasa toleransinya seperti itu.
Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah sudah menetapkan ya kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum. Kemarin kita bahas ya struktur kurikulum yang ada apa namanya intrakurikuler ya, ada ekstrakurikuler, ada P5 ya. Terus ada apa lagi? Ada apa namanya asesmen gitu ya. Nah, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, teman-teman semuanya, ini udah ditentukan oleh pemerintah, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini adalah yang udah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian, hari ini kita akan belajar tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran sih, Pak? Jadi capaian pembelajaran itu adalah kompetensi ya kompetensi apa sih kompetensi kemampuan ya pengetahuan sama apa namanya sikap ya ya kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Nah, ingat setiap fase ya fase pendidikan mulai dari fase pondasi ya pada PAUD ya untuk pendidikan dasar dan menengah CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Nah, kita beda ya dengan apa namanya dengan SD, SMP, SMA. Kalau di PAUD itu kita masih menggunakan fase pondasi dan mata pelajaran kita itu disesuaikan ya kita mengembangkan sesuai dengan tahapan perkembangan sama apa namanya aspek perkembangan seperti itu ya. Tapi kalau untuk di sekolah dasar, menengah dan kejuruan seperti itu ya, itu menggunakan yang namanya mata pelajaran seperti itu. Nah, bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual ya dapat menggunakan CP pendidikan khusus ya. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menetapkan prinsip modifikasi kurikulum. Nah, ini teman-teman semuanya, CP ini sebenarnya udah ada dasarnya, yaitu Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 ya, tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian CP ini juga apa namanya direvisi, kemarin direvisi, itu ada di Permendikbud ya, di Permendikbud nomor 34 sorry ya di sini sorry di sorry di nomor 33 ya nomor 33 garis miring H garis miring KR 2022 yaitu perubahan atas keputusan Kepala Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah. Nah, ini udah dirubah ya capaian pembelajarannya. Nah, kenapa dirubah Bapak? Karena yang namanya kurikulum ini ya, kurikulum Merdeka ini sebenarnya belum final ya teman-teman secara kontennya. Tetapi secara konsep sudah final. Tapi konten ataupun muatan pembelajarannya belum final, masih ada improvement seperti itu. Makanya hari ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita belajar jadi sambil kita mempelajari hal-hal yang barunya seperti itu ya. Oke. Nah, ini udah saya sampaikan kemarin ya teman-teman bahwa untuk menyusun kurikulum ya ataupun KOSP ini ya kurikulum operasional satuan pendidikan itu, maka tujuan pendidikan nasional udah ditentukan oleh pemerintah yaitu profil Pancasila. Kemudian standar kurikulum juga sudah ada permennya, standar isi, standar proses sama standar penilaian udah ada permennya juga. Nah, kemudian struktur kurikulumnya juga udah ada permennya juga, capaian pembelajarannya udah ada sama prinsip pembelajaran asesmennya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi dari ini ya dari apa namanya yang udah ditetapkan oleh pemerintah itu hanya kurikulum operasional lah yang akan
dibuatkan oleh satuan pendidikan. Nah, kurikulum opsional yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian di dalam kurikulum opsional itu nanti teman-teman akan membuat yang namanya perangkat ajar ya, ada apa namanya modul ajar seperti itu ya, terus ada rencana pembelajaran gitu dan seterusnya. Nah, kemudian capaian pembelajaran dan strategi capaian pembelajaran menggunakan kerangka ya kerja understanding by design. Nah, ya apa sih Pak understanding by design? Ya, itu adalah sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memadukan pengembangan kurikulum, asesmen dan instruksional pembelajaran. Proses pembelajaran ini difokuskan pada dua hal. Apa saja? Yaitu pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan pengetahuan learning transfer ataupun kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik dan merancang kurikulum terbalik. Nah, nih teman-teman, merancang kurikulum terbalik atau backward dengan mulai dari tujuan akhir terlebih dahulu. Terbalik. Oke. Mohon untuk di-mute dulu, Pak. Ibu Nur di sini masih ini apa namanya masih noise. Pak Bahrun. Siapa lagi coba nih? Oke. Nah, ini ya teman-teman semuanya untuk CP dan strategi pembelajaran CP menggunakan kerangka kerja understanding by design ya, understanding by design. Seperti apa sih Pak understanding by design? Ya. Oke. Sebelum understanding by design, maka kita masukin dulu yang apa namanya metode backward design, di mana metode perancangan kurikulum ya pendidikan ini mulai dengan menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu ya sebelum menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Nah, backward design ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama kita mengidentifikasi ya hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti-bukti yang diterima, nah kemudian merencanakan pengalaman belajar dan instruksinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebelum ya ketika teman-teman akan menyusun yang namanya suatu proses pembelajaran, maka yang pertama kali melakukan itu adalah identifikasi hasil yang ingin dicapai itu apa. Ya, CP yang mana, ya, elemen yang mana yang akan yang ingin dicapai seperti itu ya. Kemudian menentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Kira-kira bagaimana caranya gitu kan untuk mencapai CP tersebut. Baru kita merencanakan pengalaman pembelajaran dan instruksinya ataupun materinya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya. Identifikasi hasil yang diinginkan itu dari CP nanti turun ke TP, dari TP nanti akan turun ke ATP. Nah, apa itu Pak? Ada CP, capaian pembelajaran. TP itu apa Pak? Ya nanti kita akan bahas ya. TP itu apa? Nah, terus ATP itu apa? Apa? Halo Bu Nur. Sebentar adik. Bagaimana buku? Bunda Nur. Ya, silakan lanjut Pak. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman aneh, Bapak ada CP, istilah CP, terus ada TP dan ATP. Apa sih Pak ATP sama CP apa sama TP ini? Akan kita akan bahas. Nanti teman-teman akan paham kok apa itu TP sama ATP. Nah, apa pembelajaran yang dapat terus melekat atau bernilai dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa ya sejauh
jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut. Jadi nanti teman-teman, ketika kita melakukan identifikasi yang diinginkan, ya kita bertanya dalam diri kita apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai dan bermakna untuk anak kita, ya, sehingga anak ini dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan jauh setelah ia lulus itu pembelajaran yang kita desain ataupun yang kita buat itu anak itu masih ingat, bahkan diimplementasikannya seperti itu. Nah, ini adalah identifikasi yang diinginkan, ya, diantaranya itu dari CP, TP dan ATP. Nah, jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan kendaraan nih, CP memberikan tujuan umum dan kesediaan waktu, ya, kesediaan waktu untuk mencapainya, ya, dari setiap fase tadi, ya. Kita fasenya pondasi seperti itu ya teman-teman, ya. Ya, untuk PAUD pondasi. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, ya, cara, alat untuk menempuh perjalanan tersebut, ya, yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi kemampuan dan kecepatan masing-masing. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi emang ketika kita mengendara, ya, ketika kita mengemudi ataupun ketika kita ingin berpindah dari titik A ke titik B, itu adalah CP-nya kita, capaian kita, gitu kan. Kemudian kita ini akan supaya tercapai itu kita akan menggunakan banyak hal, gitu kan, menggunakan banyak metode, apakah naik Grab, apakah nanti naik sepeda atau jalan kaki, terus atau menggunakan mobil atau menggunakan angkot dan seterusnya, ya, itu bergantung dari kemampuan kita. Begitu juga dengan yang namanya capaian pembelajaran. CP udah ditentukan oleh pemerintah. Ingat ya teman-teman semuanya, CP itu udah ditentukan oleh pemerintah. Ya, sedangkan ya untuk mencapainya, untuk mencapai CP itu dipersilahkan kepada satuan pendidikan masing-masing menggunakan metode apa, alur seperti apa, kecepatannya seperti apa, sesuaikan dengan kondisi, ya, kondisi lingkungan kita, kondisi dari satuan pendidikan kita mencapai CP tersebut. Apapun metodenya, mau jalan kaki, mau apa, pasti kita akan tercapai, gitu kan, sesuai dengan CP-nya, gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan memaksakan diri, gitu ya. Bapak saya untuk mencapai supaya saya sampai ke titik itu, saya menggunakan Grab, ya, harganya mahal, gitu kan. Sedangkan kita tidak mampu, misalnya seperti itu. Nah, jadi silakan teman-teman semuanya, ya, untuk mencapai CP ini nanti, ya, capaian pembelajaran ini yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka kebebasan dari satuan operasional pendidikan untuk menentukan metodenya, jalurnya seperti apa, caranya, alat tempuhnya bagaimana, gitu kan, terus kondisinya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, dalam mencapai CP, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Setiap satuan pendidikan dipersilakan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan potensinya. Tadi sudah sampaikan ya, Bapak saya ada di Kalimantan, Pak, gitu kan. Saya akan menggunakan kurikulum Merdeka misalnya. Saya udah menggunakan CP yang udah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian Bapak, source-nya ataupun media-media yang saya gunakan ini masih minim sekali. Pabrik-pabrik, ya, media yang dari pabrik ini kami tidak dapat, Pak, gitu kan. Kami tidak memilikinya. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Teman-teman harus mengidentifikasi kira-kira potensi apa saja yang ada di sekitar kita, gitu kan? Yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mencapai CP tadi, mencapai capaian pembelajaran tadi. Nggak harus berpabrik, ya, nggak harus menggunakan media yang ada di pabrik. Kita bisa menggunakan media bahan alam yang ada, terus sumber daya yang ada, bahkan di misalnya daerah Kalimantan karena di sana ada sungai, bisa kita gunakan sungai untuk mencapai CP. Yang penting kompetensi yang kita rumuskan itu adalah turunan dari
CP gitu teman-teman semuanya. Ya, saya harap teman-teman di sini pahami dulu ya bahwa CP itu adalah yang udah ditentukan oleh pemerintah. Nah, nanti tugas kita itu menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, CP capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran seperti itu ya. Oke. Garis finish pada CP adalah di akhir kelas 12. Kalau di kurikulum Merdeka ini nanti sampai ya garis finishnya sampai anak itu di kelas 12 seperti itu ya. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuat ke dalam 6 ya ATP ya yang disebut dengan fase ya, setiap fase selamanya 1 sampai 3 tahun ya. Jadi sesuai levelnya, ada fase apa namanya pondasi tadi ya, terus ada fase apa namanya fase 1, fase 2, fase 3 ya, fase 4 dan fase 6 seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sedangkan di PAUD itu fase pondasi ya, belum masuk ke fase 1 gitu teman-teman. Oke. CP yang dirumuskan dalam bentuk fase ya, bukan per tahun. Nah, kalau misalnya STTPA, nah kita kembalikan STTPA yang dulu, itu kan kita per tahun tuh STTPA kita. Nah, tetapi kalau capaian pembelajaran yang sekarang itu bukan per tahun, tetapi per jenjang. Nah, per jenjang, ingat ya teman-teman ya. Nah, STTPA pun yang udah ditentukan oleh pemerintah pun ya jenjang PAUD itu enggak dari 0 tahun, tetapi di sini CP-nya itu baru dirumuskan ya, baru dirumuskan itu untuk fase pondasi di mana TKB. TKB itu usia 5 sampai 6 tahun seperti itu. Baru ini yang dirumuskan. Bapak terus yang lainnya bagaimana? Nah, silakan nanti karena kurikulum kita ini berkembang ya, silakan nanti dikembangkan, tetapi disesuaikan saja gitu teman-teman. Nah, nanti ini saya akan tanyakan lagi ke pakarnya. Insya Allah hari Senin ya, hari Senin besok tanggal 11 sampai tanggal 13 saya bersama para pakar ya, pakar PAUD. Besok kita akan membahas tentang kesiapan anak ya, kesiapan anak untuk bersekolah ya, dari PAUD ke SD. Nanti kita akan lihat transisinya seperti apa. Nah, kemarin saya diundang sama sama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu tanggal 11 sampai tanggal 13 ya, itu saya diundang ya dari Pancasakti ya. Pancasakti itu orangnya pakar-pakar teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kuliah di Pancasakti jangan nyesel ya, karena dosennya itu adalah para pakar yang diundang oleh kementerian-kementerian ya, khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi saya diundang oleh Ibu Irma ya, bersama Bu Irma ya. Mungkin teman-teman tahu Bu Irma ya. Bu Irma itu adalah sekarang sekretaris BAN ya PAUD PNF gitu. Nah, nanti saya bersama Bu Irma perwakilan dari Universitas Pancasakti, dan universitas pun cuma satu yang diundang ya. Cuma satu, yang lainnya itu adalah dari kementerian-kementerian. Nah, nanti saya akan tanyakan kepada pakarnya nanti untuk usia di bawah 5 tahun itu seperti apa gitu ya, bentukannya gitu ya, apakah jenjang capaian pembelajarannya seperti apa, nanti saya akan tanyakan. Tetapi yang kita fokuskan pada hari ini adalah di usia 5 sampai 6 tahun ya. Karena di permennya itu baru ada CP untuk usia TKB. Kelas B. Ya, TKB. Nah, di mana jenjangnya itu ya, jenjang PAUD itu baru TKB. Nah, sedangkan jenjang SD itu ada 3 fase, fase ABC. Jenjang SMP itu cuma 1 fase, D aja. Dan untuk jenjang SMA atau SMK itu E sama F seperti itu ya. Kelas 10 E, 11-12 itu adalah F. Gitu teman-teman. Nah, kita fokus sama ini nih. Hari ini kita fokus sama ini. Kita nggak akan bahas tentang SD, SMP, SMA. Kita akan bahas yang punya kita, yaitu tentang PAUD-nya. Gitu ya. Kemudian, bagi peserta didik berkebutuhan khusus apabila mengalami hambatan intelijen, ya dapat menggunakan CP pendidikan khusus, namun CP
CP jika tidak mengalami keterlambatan yang intelijen dapat menggunakan CP yang reguler. Ini khusus untuk yang SLB ya, SLB gitu ya. Nah, nih teman-teman semuanya nih. Ini menarik nih ya. Supaya teman-teman terbuka, Bapak, aspek perkembangan kita bagaimana? Aspek perkembangan kita ngeblend ya. Ngeblend di CP, teman-teman ya. Jadi nanti kita yang kita assessment, yang kita nilai itu bukan 6 aspek perkembangan lagi, tapi ngeblend menjadi CP ini. Nah, nanti kita bahas. Setiap CP ya untuk mata pelajaran memiliki beberapa elemen ya atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Ya, masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Ya, elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Ini khusus kakak ya, kita bahasanya dengan mata pelajaran. Tapi kalau kita itu menggunakan yang namanya tema ya. Kata-katanya kita ganti dengan tema. Setiap CP, setiap tema memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi yang esensial yang berlaku sama untuk semua fase ya pada tema pembelajaran tersebut. Masing-masing elemen ya tersebut memiliki capaian per fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Nah, elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran ataupun tema yang lainnya seperti itu. Nih contohnya dalam CP PAUD. Nah, dalam CP PAUD itu terdapat elemen nilai agama dan budi pekerti nih teman-teman. Nah, jadi ada satu nih. Nih. Agama dan budi pekerti. Nah, ini satu elemen ya, satu CP. Terus ada jati diri. Nah, terus ada dasar-dasar literasi sama STEM. Nah, di PAUD itu ada 3 elemen. Ya, di PAUD itu ada 3 elemen. Terus Bapak, untuk aspek perkembangan itu di mana, Pak? Kan kita ada 6 aspek perkembangan nih, Pak. Yang pertama nilai moral agama, terus ada lagi nilai Pancasila, terus kognitif, terus apalagi ada bahasa, terus ada sosial emosional. Nah, terus satu lagi fisik motorik seperti itu ya. Itu di mana? Nanti dia ngeblend teman-teman, ngeblend di sini nih. Nah, di masing-masing elemen. Di sini ada 3 elemen kita. Ya, ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri dan dasar-dasar literasi dan STEM. Nah, dasar literasi dan STEM, di mana nanti ada di sini ada numerasi dan lain-lainnya. Ingat ya teman-teman ya, bahwa CP-nya PAUD itu ada 3, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, terus dasar-dasar literasi dan STEM seperti itu. Nah, kemudian ini ini untuk yang elemen yang fondasi lagi fase yang lain seperti itu usah kita bahas. Di PAUD itu ada 3. Oke, kita lanjut. Elemen dalam CP. Nah, jika pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, ya, diperlukan beberapa kompetensi esensial agar tepat dan waktu selamat sampai tujuan. Contohnya, jika kita ingin melakukan perjalanan dengan cara mengemudi mobil, ada beberapa elemen yang perlu dipelajari ya, seperti mengenali bagian ya, cara kerja mobil, terus cara mengemudi, keselamatan mengemudi, navigasi, dan mengenali emosi ya. Masing-masing elemen memiliki capaiannya sendiri yang saling menunjang agar seorang dapat memenuhi capaian ataupun tujuan dari pengemudi si mobil. Nah, tentu saja jika perjalanan ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau berlayar, elemen capaian pembelajaran ya sangat mungkin berbeda dengan menggunakan mobil. Mungkin elemennya lebih sedikit atau lebih banyak, ya mungkin mirip sama atau
Tidak seperti itu ya. Setiap mata pelajaran dapat memiliki persamaan atau perbedaan karakteristik satuan dengan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman semuanya. Jadi dari CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya masing-masing sekolah itu memiliki tujuan yang sama, yaitu 3 elemen tadi ya, yaitu 3 elemen yang tadi, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar literasi dan STEM. Maka metodenya pasti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena akan disesuaikan dengan kemampuan, ya, terus kemauan, ya, serta karakteristik lembaga satuan pendidikannya, sama minat dan bakat dari anaknya, seperti itu. Maka CP ini kita harus turunkan menjadi TP gitu. Jadi dia CP ini tidak tidak kita gunakan sebagai pembelajaran secara operasionalnya, tapi kita harus turunkan. Oke. Contoh capaian pembelajaran seni rupa ya, ini di fase C gitu kan. Ini di fase kakak nih, di fase kelas 6 SD ya. Peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif ya, secara rinci, ditandai dengan menguasai ruang dengan menggunakan jenis garis horizon dan dalam karyanya. Diharapkan pada fase akhir ini proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur mewakili perasaan dan empati peserta didik. Ini contoh seni rupa ya, untuk SD itu kita nggak usah bahas. Oke, kita lanjutkan. Bentuk pemahaman CP. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme berarti kita mengkonstruk, kita membangun, ya, yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Jadi CP ini teman-teman, ya, supaya CP ini tercapai, maka pembelajaran kita ini harus bentuknya konstruktivisme, di mana kita membangun pengetahuan anak melalui kegiatan-kegiatan yang nyata. Gitu. Berarti kalau kegiatan-kegiatan yang nyata, di sini pembelajaran kita harus banyak proyek yang kita berikan kepada anak, supaya anak bisa menemukan yang namanya pengetahuan, di mana pengetahuannya itu dibangun oleh anak itu sendiri. Gitu. Kalau menurut teori belajar konstruktivisme, ya, pengetahuan bukan kumpulan atau seperangkat fakta-fakta ataupun konsep atau kaidah untuk diingat, ya, tetapi konsep memahami. Nah, jadi konstruktivisme ini konsep memahami dalam capaian pembelajaran, ya, supaya proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Ya, pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksi pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk pemahaman CP nanti. Jadi nanti kita teman-teman semuanya ketika akan mengajar gitu ya, akan mengajar tentang CP jati diri. Maka teman-teman akan turunkan menjadi capaian TP tujuan pembelajaran, ya, kemudian turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran, di mana alur pembelajarannya itu kita harus menggunakan pembelajaran yang konstruktivisme, di mana kita membangun pengetahuan kepada anak. Kita nggak lagi menggunakan LK yang di mana disuruh anak menggambar, anak menulis, tetapi instruksinya yang sama. Maka ketika kita meminta anak untuk menggambar bunga, ya, oke, sekarang gambar bunga, ya, kita udah siapkan LK-nya, maka mereka akan sama gitu ya, akan sama ininya hasil karyanya. Jadi ketika kita ajarkan tentang bunga, anak-anak itu akan akan menggambarkan bunga yang sama antara A, B, dan C.
Nah, tetapi kalau misalnya kita pembelajarannya itu kita ajak anak untuk memahami kondisi lingkungannya, ya, memahami kondisi lingkungan, ternyata bunga itu enggak hanya bentuknya ada tangkainya, terus ada kelopaknya dan lain-lainnya. Banyak bentuk bunga yang lain seperti itu ya. Bahkan bentuk-bentuknya akan berbeda. Makanya di situ kita akan mengkonstruk, membangun pengetahuan baru untuk anak. Gitu teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini adalah pemahaman CP. Jadi kita menggunakan teorinya Widges and Tigel ya, di mana ada 6 tahapan, tapi 6 tahapan ini tidak hierarki ya teman-teman semuanya. Bukan tahapan hierarki, tetapi ini adalah tahapan yang harus ada ya, salah satunya atau salah duanya, dan dia tidak harus berurutan gitu ya. Hierarki itu berurutan. Yang pertama itu adalah penjelasan, yaitu mendeskripsikan suatu ide kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, terus mendemonstrasikan hasil karya, menjelaskan alasan atau cara atau prosedur, terus menjelaskan sebuah teori menggunakan data dan berargumen sama mempertahankan pendapat. Nah, ini adalah fase yang pertama untuk memahami CP tadi. Berarti nanti teman-teman semuanya ketika kita akan membuat ya memahami CP, oke, nanti saya menggunakan penjelasan. Apa sih penjelasan? Oh, mendeskripsikan ide dengan kata-kata sendiri. Oke, nanti saya akan deskripsikan idenya seperti apa, gitu ya. Terus membangun hubungan antar topik. Oke, antara topik atau tema A dengan tema B ini loh hubungannya. Terus nanti ada demonstrasi hasil kerjanya seperti apa. Terus kenapa kita melakukan itu, terus menjelaskan sebuah teori menggunakan data dan berargumen sama mempertahankan pendapat. Terus yang kedua, interpretasi, di mana menerjemahkan cerita ataupun karya seni atau situasi yang ada di lingkungan kita. Kemudian interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan atau sebuah hasil karya dari satu media ke media yang lain, dapat membuat analogi, anekdot ataupun model, dan melihat makna dari apa yang telah dipelajari dan relevansi dengan dirinya. Nah, ini adalah interpretasi. Terus aplikasi menggunakan pengetahuan, keterampilan, pemahaman ya mengenai suatu dalam situasi yang nyata dan pengetahuan sehari-hari atau sebuah simulasi atau menyerupai kenyataan gitu. Terus ada perspektif, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, kemudian melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari dalam satu hal dan memberikan kritik. Kemudian empati, menaruh diri di posisi orang lain, terus menggunakan emosi yang dialami oleh pihak lain atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Kemudian menemukan nilai ataupun value dari sesuatu. Dan yang terakhir mengenal diri ya ataupun self knowledge, ya memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan area yang perlu dikembangkan dalam proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, ini adalah 6 aspek ya ataupun aspek pemahaman untuk kita memahami CP. Pak nggak ngerti nih Pak, terus contohnya seperti apa? Nah, ntar kita berikan contohnya ya. Dari 6 aspek pemahaman ya merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari dan tidak hierarki, bukan merupakan siklus ya, ini bukan merupakan siklus juga. Jika siswa melakukan salah satu dari ke-6 aspek pemahaman ini, mampu menjelaskan, terus menginterpretasi, menerapkan, berempati, memiliki sebuah sudut pandang dan memiliki pengenalan diri, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkatan pemahaman. Nah, 6 aspek pemahaman ini merupakan modal untuk menentukan tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran ataupun TP, terus menyusun alur
tujuan pembelajaran ataupun ATP, menyusun alur tujuan pembelajaran, sama menentukan asesmen dan instruksi yang tepat seperti itu. Nah, ini teman-teman semuanya, untuk CP itu ketika kita ingin ya merumuskan CP ini menjadi tujuan pembelajaran, maka kita menggunakan 6 aspek ini: penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Oke. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Contohnya untuk pemahaman CP matematika fase B ya. Fase B bilangan. Seperti itu, ini untuk yang fase B. Kita cari yang elemen untuk yang fase Nah, ini kita langsung ke yang PAUD-nya. Jadi kita tak usah bahas yang fase B-nya. Kita langsung ke PAUD ya. Kita langsung ke PAUD-nya. Nih, contohnya gini teman-teman nih. Bapak tadi kan ada 6. Kok di sini cuma ada 4? Nggak jadi masalah teman-teman semuanya. Ya. Ya. Nah, ini contohnya untuk fase PAUD ya, elemennya itu nilai agama dan budi pekerti. Peserta didik mengenali dan mempraktikkan nilai dan ini deskripsinya dari elemen agama dan budi pekerti ya. Peserta didik mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajar agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang telah yang agamanya dalam interaksi dengan sesama dan lingkungannya ya, di mana ada tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Ya, anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Nah, terus supaya CP ini bisa menjadi TP, tujuan pembelajaran apa yang harus saya lakukan, Pak? Maka kita menggunakan 6 fase tadi ya. Oke, untuk pengenalan diri misalnya kita langsung ke yang paling bawah tadi ya. Paling bawahnya itu apa? Pengenalan diri. Oke, coba kita lihat untuk pengenalan diri seperti apa, Pak. Mengenali identitas dirinya dan makhluk hidup lainnya seperti ciptaan Tuhan. Ya, sebagai ciptaan Tuhan, mengenal anggota keluarga intinya. Nah, ini ya untuk yang pengenalan dirinya. Terus aplikasinya. Oh, berarti supaya anak ini bisa paham tentang CP ini, nanti aplikasinya seperti apa? Oh, mengetahui prosedur perawatan kebersihan diri, cara mandi, menyikat gigi, ya, menggunakan toilet, adab makan dan minum, menggunakan tata cara, terima kasih, ya, tolong dan permisi, ya, terus terbiasa berdoa. Ini adalah aplikasinya teman-teman semuanya. Nah, karena di sini ya mengenali identitas dirinya ya dan makhluk hidup lainnya sebagai ciptaan Tuhan, terus mengenal anggota keluarganya seperti itu. Nah, terus perspektifnya seperti apa? Menceritakan harapannya atau siapa saja yang disukai, ya, sikap yang lain ya terhadap dirinya, berdoa menggunakan bahasanya sendiri. Terus empati ya, role play ya, mengenal aturan dasar dalam sebuah permainan, mengantri, bergantian menggunakan sesuatu, membantu orang lain, menyiram tanaman, dan memberikan makanan atau bermain dengan hewan. Nah, ini adalah bentuk pemahaman dari CP yang menggunakan 6 fase tadi ya. Tadi 6 aspek ini. Jadi setiap aspek ini nggak harus berurutan gitu ya, boleh 4, boleh 5 ya. Semakin banyak itu berarti semakin akan kaya TP yang akan teman-teman buat gitu. Kemudian elemen setiap mata pelajaran dapat berbeda atau sama lain dengan lainnya bergantung pada karakteristik siswa masing-masing. Oke. Kalau misalnya kita BIMTEK yang 5 hari, ini kita ada ruang kolaborasi ya. Ruang kolaborasi nanti ada seperti itu ya. Kita lanjut saja ya. Oke.
Oke. Kita masuk ke pertanyaan ya, Q&A. Apakah sekolah dapat membuat CP sendiri? Jawabannya apa, teman? Tidak ya. Jadi sekolah itu tidak bisa membuat CP. Jadi CP itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Di mana sekolah itu akan menurunkannya menjadi TP dan ATP ya, berdasarkan dari CP. Maka CP disusun menggunakan metode backward ya, dengan mengetahui tujuan akhir. Jadi nanti backward ini kita tujuan akhirnya dulu, baru kita tentukan yang namanya CP sama ATP-nya gitu ya. Terus mengapa CP disusun berdasarkan fase dan pengurangan konten materi pada ya akan mendorong tercapainya kompetensi, bukan berarti menurunkan standar. Ya karena ya CP tadi, karena setiap CP itu ya punya fasenya masing-masing bergantung dengan jenjang pendidikannya gitu ya. Terus apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi itu adalah kemampuan kerja individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Nah, ini sesuai dengan Badan Nasional Sertifikasi. Nah, 6 aspek pemahaman CP apa saja ya, di situ ada penjelasan ya, terus ada apa lagi tadi? Ada interpretasi, menerapkan, berempati, memiliki sebuah sudut pandang, dan memiliki pengenalan diri ya. Terus apakah semua mata pelajaran memiliki elemen yang sama dengan pembelajaran yang lain? Tidak selalu ya. Terus apakah elemen CP sebuah mata pelajaran sama dengan setiap fase? Ya, karena elemen CP itu disesuaikan dengan fasenya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan teman-teman semuanya. Saya khawatir ini meninabobokan teman-teman ya. Silahkan kita berdiskusi dulu tentang CP, capaian pembelajaran. Nah, saya ingin unjukkan kepada teman-teman, ini adalah hasil kerjanya teman-teman sekolah penggerak ya, yang saya bimbing, yang saya bina, seperti itu. Sebentar, saya ingin tunjukkan. Mereka udah membuatkan yang namanya, nah ini hasil kerjanya mereka. Sebentar, nah ini ya. Ini yang tadi untuk CP. Nah, jadi mereka udah belajar ya bagaimana untuk untuk memahami CP. Ya, di sini CP posisi fondasi, kompetensi yang dituju, anak menunjukkan minat keagamaan dan berpartisipasi dalam pernah membaca gitu kan. Elemen CP-nya apa? Dasar-dasar literasi dan matematika, sains, teknologi, rekayasa. Nah, kemudian hubungan antar CP-nya seperti apa? Nah, dibuatkan seperti ini teman-teman semuanya. Kemudian ketika akan menurunkan menjadi capaian pembelajaran, maka nih kita menggunakan yang backward tadi ya, 6 aspek tadi. Contohnya elemen jati diri ya. Ini jati diri seperti ini nih teman-teman CP-nya. Anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri ya, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, negara, dan dunia. Serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan manipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk masih bocor. Ya, nih teman-teman, ini contohnya untuk elemen ya. Jadi CP elemen jati diri. Jadi elemen jati diri ini
aspek perkembangan yang saya sampaikan tadi, 6 aspek tadi itu dia masuk ke sini semua nih. Kita lihat nih. Anak mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi, sosial emosional di sini adanya. Serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap dirinya dan lingkungannya. Berarti ini masih sosial emosional. Kemudian di sini ada komunikasi juga, berarti bahasa juga gitu ya teman-teman ya. Terus serta bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Berarti di sini ada aspek nilai Pancasila masuk. Terus anak menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aturan norma yang berlaku. Di sini moral juga ada. Anak menggunakan fungsi gerak, berarti sosial emosional apa namanya, fisik motorik juga ada nih, motorik halus, motorik kasar, untuk mengeksplorasi dan manipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar ya sebagai bentuk pengembangan diri. Nah, jadi di CP ya, di CP dari 3 elemen tadi ya, 3 elemen itu sebenarnya 6 aspek perkembangan kita ngeblend, kata saya tadi. Saya udah sampaikan ngeblend di sini teman-teman semuanya. Tetapi nanti asesmen kita nggak hanya satu aspek ini, tetapi semuanya kita lihat gitu ya. Nah, ini contohnya nih, aspek pemahaman penjelasan. Nih, bukti pemahaman yang diterima seperti apa untuk memahami si CP ini ya. Nah, berarti memahami pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah, memilah sampah, gitu kan. Terus memanfaatkan sampah dengan reuse atau menggunakan kembali. Kenapa? Dia di sini memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan sekolah. Gitu. Nanti ini teman-teman semuanya akan banyak sekali ya yang bisa teman-teman buat ya, ataupun pemahaman ataupun kompetensi yang akan teman-teman bangun untuk anak-anak kita seperti itu. Riwah nggak Pak? Ya, lumayan sih, ya kita harus terus belajar supaya tidak merasa riwah seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, sok monggo dipersilahkan. Wah, ada. Pak Chandra di chat ada di Pak Chandra. Oh, ada di chat. Nah, ada berapa pertanyaan? Oke, saya baca dari mana ini saya baca ya? Banyak sekali. Oke. Nanti akan saya minta. Ini materinya bisa dikirimkah PDF? Bisa. Ya nanti Bun hubungi Pak Bahrun ya. Terus perbedaan TP sama ATP ya Pak? Ya. Nanti dari TP itu kita turunkan menjadi ATP, gitu ya. Kita dapat seperti apa ATP untuk PAUD. Nah, terus lalu untuk pengisian raport bagaimana? Wah, ini udah masuk ke raport ya. Ya nanti rapotnya berbeda ya teman-teman semuanya, bukan menggunakan raport yang 2013. Jadi yang kita nilai itu nanti di dalam raport kita itu ada intrakurikuler dan ada ekstrakurikuler, sama nanti ada P5-nya seperti itu ya. Terus tolong diberikan link-link yang dari dinas ya. Kayak untuk link-linknya ya silahkan teman-teman saya share aja di sini ya. Share langsung di chat, di laman chat. Silahkan teman-teman ambil aja tuh di situ. Dan saya share itu ada link-link yang terbaru. Kurikulum Merdeka untuk PAUD boleh menggunakan tema seperti K13 atau sudah berubah ya Pak? Oke, tema nanti ya. Tema nanti akan ditentukan oleh satuan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau dulu kan kita tema itu, ini persepsi yang salah ya. Jadi di Kurtilas sebenarnya tema itu hanya contoh ya, nah, tapi bukan given gitu. Jadi bukan bukan yang udah ditentukan temanya, itu hanya contoh. Nah, sebenarnya teman-teman bisa mengembangkan tema sendiri. Nah, tapi di Kurikulum Merdeka wajib mengembangkan tema sendiri. Gitu, wajib menggunakan tema sendiri. Terus bahasanya sekarang itu tema itu diganti topik. Sama aja sih topik sama tema.
Gitu. Oke, silakan yang udah raise hand di sini ada Ibu RA At-Tarbiyah Islam. Wah, namanya siapa ini? Silakan. Langsung saja. At-Tarbiyah Islam Kulaka. Ya, silakan Bu. Apa nih? Silakan Bu. Atau Bunda Istiqomah dulu tuh. Karena Bunda Tarbiyah dari tadi angkat tangannya mungkin kepencet nggak sengaja. Oke, silakan Ibu Istiqomah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak narasumber. Waktunya buat saya, langsung saja ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan di sini, untuk CP itu kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Betul. Jadi, guru itu bisa mengembangkan tujuan pembelajaran untuk mencapai CP tadi ya Pak ya. Begitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya, betul. Artinya kan nanti di lapangan pun akan berbeda-beda metodenya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita langsung ke real, ke tujuan kegiatan sama anak nanti, ketika kita merumuskan RPP itu, apakah semua 3 elemen itu atau dipilih salah satu boleh dari 3 elemen capaian pembelajaran oleh pemerintah? Begitu Pak. Atau langsung semua 3 elemen itu harus kita ambil, kita jadikan acuan dari setiap pembelajaran kita, atau boleh kita pilih salah satu. Karena tadi melihat apa yang Bapak sampaikan lewat screen ini tadi, contoh elemen jati diri. Jadi nalar saya berpikir, apakah boleh nih satu elemen saja yang kita ambil sebagai acuan untuk pembelajaran? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, begini Pak, ini kan tadi kata Pean, rumusan ini hanya untuk usia 5-6 tahun Pak ya. Betul. Untuk CP. Belum ya Pak ya, berarti yang usia 4-5 tahun belum ya Pak ya? Ya, untuk yang usia dari usia 4 ke bawah. Kelompok A. Ya, kelompok A bahkan sampai toddler itu belum. Oke. Ya, jadi pertanyaan saya sebagai seorang guru, karena sekolah kami juga terdaftar ya Pak ya, untuk kurikulum ini, jadi mau tidak mau kami juga harus tahu nanti ke lapangan, misalnya kita mau menggunakan kurikulum Merdeka Belajar misalnya, kami mau menggunakan. Jadi ketika di lapangan itu kami misalnya di kelas usia yang sudah ada CP dari pemerintah ini kami pakai di kelas B, misalnya kami gunakan kurikulum Merdeka, dan untuk di kelas A-nya kami tetap pakai ke-13, apakah boleh seperti itu Pak? Dua berbeda dari satu lembaga, 2 kurikulum yang dipakai di satu lembaga. Mengingat karena kan tadi belum keluar untuk STP usia 4-5 tahun. Oke, ada lagi pertanyaannya? Satu lagi Pak. Ya Allah banyak ya. Pak. Makin semangat tuh saya. Ya, sudah ya. Ada lagi Bu Istiqomah? Ada satu lagi Pak. Silahkan. Pak. Untuk asesmen ke anak di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada checklist ya Pak ya? Iya. Tidak ada checklist, tidak ada MB dan lain sebagainya seperti kita dulu lah. Jadi pertanyaan saya, guru itu kan tetap diminta untuk membuat modul ajar. Artinya guru itu juga menyiapkan inti-inti atau pelajaran-pelajaran setiap harinya begitu ya Pak ya. Ada 4 misalnya, kalau kita bisa ada 4 kegiatan nih. Tapi di realita pas kita mengajar sama anak itu, kita guru kan tidak boleh langsung kamu buat ini, tidak boleh. Kita harus memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali kemampuan anak itu. Kemampuan anak. Begitu. Jadi pertanyaan saya di asesmennya, penilaiannya, nah, itu kan caranya jadi gimana? Nggak sesuai dengan yang kita susun di inti kita. Misalnya kita mengatur 4 inti nih, ini kita lihat nanti di lapangan anak-anak mau seperti ini. Ternyata bahkan mungkin ada lebih bagus lagi karya mereka di luar ekspektasi kita. Misalnya ini kan Merdeka Belajar, mereka bebas berkreasi. Lalu bagaimana guru itu menentukan asesmennya? Kan beda. Mungkin lewat foto berseri, saya nangkap kemarin ya pakai foto berseri. Mungkin itukah alasan pemerintah kenapa tidak ada checklist atau BBMS
mengingat itu kan dibebaskan ke minat anak, lalu menggunakan foto berseri, Pak. Begitu, Pak. Jadi nanti ketika ada pengawas dari sekolah kita, mencek kita dalam supervisi misalnya, kenapa ini Bu? Misalnya tidak sesuai, apa tidak salah, Pak? Karena melihat minat anak juga berbeda, tapi kita tetap menunjukkan lapor foto berseri ke pengawas. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada 3 pertanyaan ya Bu ya dari Bu Istiqomah. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Oke, saya jawab dulu yang saya agak lupa nih ya. Yang pertama dulu deh tentang yang terakhir yang tentang asesmen ya, tentang asesmen. Jadi asesmennya nanti yang digunakan, memang kita sudah menggunakan lagi yang namanya Bu Maria mau dulu siapa ya yang ini ya? Yang Bu Santa Maria ya kayaknya ya. Bu Santi, Ibu Santi panggilnya Pak. Bu Santi mohon di mute dulu Bu. Oke. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk asesmennya, tadi Ibu udah tahu nih, berarti Ibu udah pernah ikut pelatihan ya, ada foto berseri dan seterusnya. Jadi nanti gini, catatan anik itu masih kita gunakan. Ya, checklist juga masih kita gunakan, tetapi ada penambahan tentang foto berseri. Nah, tapi teman-teman semuanya kita tidak lagi menggunakan yang namanya kriteria ya BB, MB, BSB, BSH. Sorry, BSH, BSB seperti itu ya. Itu tidak kita gunakan lagi. Kenapa? Karena kan anak itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakannya itu dengan kata-kata BB, MB, BSH, BSB gitu. Makanya di sini kita akan mendeskripsikan pengetahuan ya ataupun mendeskripsikan apa yang didapatkan oleh anak, kemudian kita cek kita cek tujuan pembelajaran kita. Apakah tujuan pembelajaran ini udah tercapai oleh anak ini? Gitu. Kalau belum tercapai, apa yang harus dilakukan untuk mencapai pembelajaran tersebut? Nah, itu. Kemudian, Bapak kan ini untuk asesmen ataupun penilaian ini satu ya, kita kan mengajar anak itu dalam kelas maksimal 15. Nggak mungkin dong setiap hari kita nilai ya, kita foto berseri anak itu semuanya. Ya emang nggak mungkin. Maka kita harus memprioritaskan. Misalnya kita bikin daftar checklist dulu. Kira-kira saat hari ini saya akan menilai siapa ya? Oh, saya akan menilai Bahrun, saya akan menilai Budia, saya akan menilai Ibu Ita misalnya seperti ya. Anak Ita, anak Bahrun dan seterusnya. Misalnya 5 dulu yang akan saya nilai pada hari ini. Nah, supaya kita fokuskan gitu. Terus kita akan mulai mengobservasi dari si Bahrun misalnya. Bahrun ya apa yang dilakukan oleh Bahrun. Nah, misalnya kita emang udah membuat yang namanya kalimat pemantiknya dengan misalnya bahan ajar yang udah kita siapkan ya. Di situ kita udah siapkan bahan ajarnya ataupun material pembelajarannya ya. Terus nanti ada kalimat pemantik di mana mereka akan melakukan itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana prosesnya iya. Jadi di sini teman-teman yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum Kurtilas itu, asesmen itu berbasis otentik. Ya, berbasis otentik. Di mana otentik itu yang kita nilai itu adalah proses anak mencapai ya mendapatkan pengetahuan itu. Makanya di sini banyak deskripsi yang akan kita berikan kepada anak. Misalnya menggunakan foto berseri. Ya, ataupun menggunakan video ya, kita videokan. Terus nanti kita deskripsikan apa yang dilakukan. Kemudian kita analisis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian kita lihat CP-nya. Kira-kira udah mencapai apa nih anak. Nah, baru di bawahnya kita buat yang namanya umpan baliknya. Supaya si Chandra ini lebih oke lagi, apa umpan baliknya? Perbaikan supaya pembelajarannya si Chandranya lebih oke lagi. Nah, itu untuk jawaban yang ketiga ya. Terus pertanyaan yang kedua, Bapak, kan ini kurikulum Merdeka ini baru usia 5-6 tahun. Makanya besok saya tanyakan. Ya, saya tanyakan lagi
kepada pakarnya apakah nanti akan ada untuk usia di bawah itu atau tidak ya. Saya akan tanyakan. Kemudian seandainya nanti Bapak sekolah saya itu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, boleh enggak saya menggunakan hybrid gitu kan, 2 kurikulum. Kalau untuk usia 5 tahun yang menggunakan merdeka, terus di bawah itu menggunakan kurtilas, nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting yang merdekanya itu teman-teman udah mendapatkan SK dari pemerintah, karena untuk kurikulum merdeka itu nggak semua Pak saya langsung merdeka, nggak bisa gitu, karena kita mengajukan kepada pemerintah, kepada dinas, ya kita sampaikan kepada pengawas saya mau menggunakan kurikulum merdeka gitu. Maka nanti dari pengawas, oh bagus kalau gitu nanti kita adakan yang namanya IHT ya, nanti kita adakan in-house training, nanti diajarkan dulu gitu teman-teman, terus baru diajukan lagi, baru dibuatkan SK bahwa sekolah teman-teman itu udah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Pertanyaan pertama saya lupa apa tadi, saya lupa, ingin berikan pengingat. Begini, di capaian pembelajaran kan ada 3 elemen, Pak. Nah, pertanyaan saya, ketika kita merumuskan TP, tujuan pembelajaran, apakah kita harus mengambil semua 3 elemen yang ditentukan pemerintah atau hanya 1 elemen saja? Mengingat di elemen jati diri pun semuanya sudah masuk aspek itu. Atau hanya 2 elemen saja? Begitu maksud saya. Jadi nanti guru itu tidak kebingungan ketika membuat RPP pembelajaran. Begitu maksud saya. Atau langsung ketiga-tiganya, Pak. Begitu. Itu saja pertanyaan saya. Boleh 2, 1, atau semuanya. Terima kasih. Kalau ada suaranya ini enggak, Pak? Pak Chandra adakah? Jangan-jangan baterainya beliau sebentar, kita tunggu. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman. Antusias sekali. Kita tunggu Pak Chandra, barusan kelihatannya menghilang ini. Nah, apakah baterainya? Kita tunggu dulu, Bunda.